Halo, Bapak Rwi Suryo Noto di Projo. Wih, nama yang bagus, nama yang keren. Suryo mengingatkan saya nama Dewa Surya sebagai penerang dunia. Noto di Projo artinya raja di dalam sebuah kerajaan. Pokoknya keren lah. Mungkin Anda tidak ingat bahwa Anda pernah bertemu dengan saya atau saya bertemu dengan Anda di sebuah pertemuan di Kuta, kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika itu saya ditugaskan oleh kantor saya sebagai pembaca doa, dan Anda sebagai salah satu narasumber. Anda waktu itu memamerkan keahlian Anda di bidang teknologi telekomunikasi. Terus terang, saya terkagum-kagum dengan Anda waktu itu. Kemudian dalam perkembangannya, Anda diangkat sebagai menteri oleh Bapak SBY. Tetapi belakangan ini, kekaguman saya menurun. Karena apa? Karena Anda terus saja membahas, mempersoalkan, mempermasalahkan akun Pupu Papa. Anda menyatakan keyakinan Anda hampir 100% bahwa akun Pupu Papa itu adalah milik Gibran. Anda sering dijuluki oleh netizen sebagai barisan sakit hati bersama Amin Rais, Rocky Gerung. Ucapan para pembenci Gibran atau barisan sakit hati itu mencerminkan jauh dari ajaran budi pekerti, sopan santun, ajaran agama manapun. Dan kebetulan saya penganut Hindu, saya percaya adanya Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berbuat atau bertingkah laku yang baik. Meskipun ajaran itu termasuk ajaran Hindu, tapi saya kira itu ajaran universal. Sayang, saya tidak membaca langsung apa sih yang diucapkan oleh akun Pupu Papa itu, terutama terhadap Bapak Prabowo Subianto. Dan sampai sekarang tidak jelas siapa sih yang memiliki akun Pupu Papa itu. Apakah betul Gibran atau orang lain? Malah ada netizen yang mengatakan bahwa akun Pupu Papa itu milik Anda. Dan Amin Rais sudah terang-terangan melecehkan Mas Gibran sebagai anak yang tolol lah, inilah itulah, yang tidak mencerminkan seorang profesor doktor, yang tidak mencerminkan sebagai seorang yang tua. Akhirnya banyak netizen membuli barisan sakit hati itu. Nah, sekarang saya ingin ikut nimbrung karena di media sosial perbincangan akun Pupu Papa selalu gegap gempita, seolah-olah Pupu Papa itu menjadi persoalan bangsa yang sangat serius. Bahkan saya mendengar berita sampai anggota DPD pun akan membahas masalah ini. Sebagaimana informasi yang saya dengar bahwa tulisan-tulisan yang termuat di dalam akun Pupu Papa itu sudah berlangsung 10 tahun. Jadi ketika itu Bapak Prabowo Subianto menjadi rivalnya Bapak Jokowi, dan tulisan-tulisan yang dimuat di dalam akun Pupu Papa itu, kalau tidak salah saya menafsirkan, mungkin termasuk pelecehan, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Itu termasuk tindak pidana yang tergolong delik aduan. Jadi, kalau tulisan itu menyerang kehormatan Bapak Prabowo
dan Prabowo sekarang tidak pernah mempersoalkan, apalagi mengadu. Kasus itu tidak akan diperiksa oleh penegak hukum. Kemudian dari segi waktu, jangan-jangan kasus tindak pidana delik aduan ini sudah kedaluarsa. Bahkan saya dengar ada netizen mengatakan bahwa ucapan yang terdapat di dalam akun Pupu Papa itu tidak lebih dahsyat daripada omongan orang-orang yang membenci Mas Gibran. Pak Amin Rais, maaf ya, di mana budi pikirti Anda? Anda sebagai seorang profesor doktor seharusnya menjadi seorang sarjana yang sujana. Sujana artinya orang yang baik. Anda sebagai orang tua mestinya memiliki sifat yang bijaksana, mestinya menjadi penasehat yang bisa mengucapkan kata-kata yang menyejukkan demi bangsa ini. Ada netizen mengatakan, kan ketika Anda memohon kepada Presiden Prabowo untuk menghukum Jokowi, netizen itu kemudian memohon kepada Prabowo agar Anda dikubur hidup-hidup. Di dalam hukum tata negara, Mas Gibran itu belum memiliki kesalahan apapun. Mas Gibran itu sampai duduk di calon wakil presiden dan kemudian dilantik, itu sah secara hukum. Tetapi kenapa sekarang dipersoalkan, dibahas mati-matian? Bapak Amin Rais, berkali-kali Bapak menghina Mas Gibran. Dia tidak akan jatuh martabatnya. Sebaliknya, andai kata pun Anda memuji Mas Gibran tidak akan naik derajatnya. Ya sama saja. Ingat, semakin banyak Anda menunjukkan keburukan orang lain, semakin banyak pula Anda memamerkan kejelekan Anda sendiri. Apakah Anda pernah mendengar kekawin niti sastra yang mengatakan bahwa wasita nimitante menemu Laksmi, wasita nimitante pati kapanggoh, wasita nimitante metemu doka, wasita nimitante menemu mitra. Yang artinya kira-kira kurang lebih seperti ini. Oleh karena kata-kata, orang menemui bahagia. Oleh karena kata-kata, orang bisa menemui ajal. Oleh karena kata-kata, orang bisa menemui kesusahan. Dan oleh karena kata-kata pula, orang memiliki sahabat. Nah, sekarang izinkan saya bercerita tentang epos Ramayana. Apakah bapak-bapak pernah mendengar cerita Ratnakara? Waktu ia masih remaja, ia adalah seorang pencuri, perampok. Nah, ketika ia merampok Narada Muni, akhirnya beliau sadar dan akhirnya bertapa. Setelah habis bertapa, beliau memiliki pencerahan yang luar biasa. Dan akhirnya beliaulah yang dikenal Maharsi Walmiki yang menyusun epos Ramayana yang sangat terkenal itu. Bercermin dari cerita itu, kalau benar, sekali lagi, kalau benar terbukti dengan meyakinkan bahwa Mas Gibranlah yang memiliki akun Pupu Papa itu, kenapa kita mempersoalkan dengan serius? Bukankah apa yang diucapkan oleh pemilik akun Puapa itu 10 tahun yang lalu? Sifat seseorang sudah berubah. Dari Asuri Sampat menjadi Dewi Sampat. Nah, ini bahasa yang juga terdapat di dalam paham Hindu ini. Asuri Sampat itu artinya karakter keraksasaan. Sedangkan Dewi Sampat adalah karakter kedewasaan.
Jadi seseorang yang dulunya menjadi seorang penjahat, preman, dan lain sebagainya waktu kecil, tetapi kemudian berubah 180 derajat menjadi orang yang benar-benar memiliki budi yang luhur. Itu yang penting. Jadi sekali lagi, dalam kasus-kasus tertentu, track record itu tidak begitu perlu dipermasalahkan secara serius. Apalagi hanya kasus seperti ini. Oke, barangkali saya harus sudahi dulu. Om Loka Samasta Sugeng Nurwantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.